jemaat terkasih, jemaat dalam Yesus Kristus, jemaat gereja generasi apostolik, juga semua mitra kerja, rekan-rekan yang kebetulan juga bergabung di dalam acara ini. Ini adalah daily feed, saya datang ke rumah Anda, ke ruang tamu Anda atau ruang meja makan Anda, mungkin sedang bersama keluarga berdiskusi. Terima kasih untuk mengizinkan interupsi dari surga masuk melalui saya dengan sedikit pengertian tapi menyelesaikan banyak ribuan masalah. Nah, kita telah membahas dalam beberapa episode ini 4 langkah untuk mempersiapkan diri bagaimana melakukan suatu warisan harta karun luar biasa dari Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. 4 langkah ibadah harian. Bagaimana Anda semuanya? Apakah sudah praktek? Saya mau kuatkan Anda lagi, ya. Nah, untuk hari ini, untuk menguatkan Anda semua, kita mau buka di kitab Daniel. Setelah itu, saya mau tekankan kepada Anda bahwa dari kesaksian yang saya terima dari deputy senior pastor kita, itu mengatakan kepada saya ada banyak kesaksian dari teman-teman yang sudah melakukan, sekarang udah mulai fasih pakai istilah yang saya berikan terakhir, SS, Solitude and Silence. Guru saya ada 2, Dallas Willard dan Henry Nouwen. Kami di gereja menginvestasi buku-buku ini karena untuk perubahan yang drastis di interior life saya butuh yang namanya solitude and silence yang tidak pernah saya lakukan semenjak saya kebakar untuk melayani Tuhan. Kita lihat kenapa solitude and silence is so important. Daniel pasal yang ke-7 ayat 25. Ini bicara mengenai Daniel, orang benar yang hidup berintegritas, yang turut tertawan ke Babel selama 70 tahun, walaupun dia tidak buat kesalahan. Tapi dia tidak pernah main blaming game, nggak pernah nyala-nyalain orang. Dia ambil posisinya sebagai orang kudus yang standing in the gap, berdiri membangun tembok supaya kesalahan orang-orang Israel rajanya tidak dibahas, tidak menjadi bahan hoax, tetapi dia tetap respect mereka sebagai siapa mereka. Namun apa yang mereka salah, dia yang melakukan yang benar. Nah, ini namanya kasih yang menutupi segala pelanggaran. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini bicara mengenai sebelum Yesus datang kedua kali yang telah dinubuatkan Daniel. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut dan daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, kebesaran dan dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal itu dalam ingatanku. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa akan ada sebelum kedatangan Yesus kedua kali, musim di mana kekuasaan kerajaan gelap menyerang kekuasaan kerajaan terang. Dan saya senang sekali di ayat 27 dikatakan bahwa ujung-ujungnya apapun yang terjadi dengan wabah pandemi COVID-19, ini upaya kerajaan gelap. Dia pikir tujuan Allah untuk gerejanya gagal. Nggak bisa. Karena tetap di ayat 27 dikatakan pemerintahan bahwa orang-orang ini akan diserahkan kepada orang-orang kudus. Dan orang-orang kudus itu akan memerintah sampai selama-lamanya. Nah, saya mau Anda pegang baik-baik di sini di ayat 28 di mana Daniel berkata, waktu dia mendapat penglihatan ini, mimpi ini, dia pikirkan. Dia ambil waktu tenang. Ini loh, melalui Daniel tersingkaplah
rancangan kegelapan, sehingga semua upaya kerajaan gelap dibatalkan, dan pekerjaan daripada kerajaan terang, daripada orang kudus di akhir zaman itu tetap berkemenangan. Jadi kalau Anda mengalami tertekan apa-apa pun di jiwa, siapa tahu seperti Daniel di Daniel 7 ayat 28, siapa tahu itu waktu Allah lagi ngomong sama Anda. Siapa tahu Anda mesti bersih perasaan-perasaan Anda. Nah, bagusnya dengan ibadah harian ini, waktu kita mesti memulai dengan berhenti sejenak, slow down, kemudian berdiam. Anda ketahuan, Anda mulai ngaca deh, jiwa Anda itu berontak-berontak nggak? Gelisah terus nggak? Coba, apakah itu Anda sedang mengenal diri Anda, atau Tuhan lagi mau ngomong sama Anda? Siapa tahu. Pakai waktu yang berdiam diri ini untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengenal Dia lebih lagi. Baik, saya mau Anda praktekkan ini. Dan untuk itu, saya akan berdoa bagi Anda bahwa solitude and silence adalah suatu tindakan revolusioner yang merubah hidup kita 100%. If you want to be spiritual, you have to do solitude and silence. Tuhan berkati.